lanjut di video yang kedua ya, part kedua, bagian kedua. Di video ini kita akan lebih mengeksplor lagi bagaimana cara membuat WordPress theme. Kalau tadi baru sebatas ini ya, sebatas ini, kemudian indeks seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat file bernama header.php, kemudian footer.php. Fungsinya itu untuk secara default footer dan di header tersebut akan di load di semua halaman theme WordPress ya. Sebentar. Oke, kita buat dulu filenya. File oke, kita fokus. Kalau di shotgun kalau nggak salah ada ya kayak gitu. Tadi gimana kan? Oh, kontrol spasi, baru tahu saya. Kalau biasanya kalau saya gunakan apa namanya seperti ini ya, ini cukup dengan new HTML5 udah jadi kayak gitu. Seperti itu doang. Oke, kita hapus bagian penutup body ini ya. Jadi header di sini apa-apa yang akan ada di file header yang paling atas, pokoknya yang di load setelah default paling atas. Kenapa body di situ? Karena biasanya body itu ya ngikut di mana-mana gitu, sebagai file HTML kan gitu. Karena misalkan secara default bacanya file HTML meskipun yang di load adalah script PHP gitu ya. Oke, di detail ini berarti dihapus. Selanjutnya kita buat file dengan nama footer.php. Kita kopas dari sini, dari body. Nah, footer di sini juga sama. Ini file default yang akan di load di semua bagian paling bawah di sebuah tampilan website gitu ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita lihat di contoh sini, maka akan seperti ini, hilang tadi ya, file HTML-nya itu hilang semuanya. Nah, untuk itu kita gunakan salah satu fungsi WordPress ya, yaitu PHP get header. Oke, kita lihat. Nah, ini headernya udah masuk kan. Kemudian di bawahnya ini kita tarik PHP get footer. Oke, footernya sudah masuk ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Sebentar, saya pause dulu. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita membuat sidebar ya. Sidebar itu yang berada di samping, atau di bawah konten, itu bisa dikatakan sidebar juga. Side kalau secara umumnya itu berada di samping, tapi tidak dengan perkembangan saat ini, dengan perkembangan WordPress, ada sidebar yang di bawah misalkan, itu kita bisa gunakan
php get sidebar. Kita lihat secara default dia akan munculkan sidebar nanti. Nah, seperti ini. Padahal kita belum buat file sidebar ya. Ini sidebar defaultnya WordPress ya. Sidebar defaultnya WordPress. Set ID-nya sidebar. Oke, kita hilangkan dulu. Kita buat dulu sidebarnya. Kita buat file dengan nama sidebar.php. Misalkan kita buat div id sidebar. Ini sidebar misalnya, maka di sini akan hilang. Nah, ini sidebar. Nah, sesuainya masih seperti ini ya. Ada yang kelebihan. Ya, seperti ini. Jadi susunan index.php defaultnya adalah seperti ini. Jadi ini untuk memanggil header, get sidebar, get footer. Ini nanti akan kita panggil di beberapa elemen selanjutnya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sebelum kita CSS, kita belakangkan dulu karena CSS ini gampang meskipun sulit untuk desainnya ya. Di CSS secara umumnya di CSS itu gampang, yang kreativitas saja. Kalau saya nggak terlalu kreatif sebenarnya. Oke. Di WordPress itu ada beberapa elemen ya. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena keterbatasan saya sendiri nggak terlalu paham. Saya biasa menggunakan mendesain WordPress itu, misalkan saya pengen buat ini, saya cari-cari dulu. Awalnya seperti itu. Kalau sekarang sih udah beberapa elemen sudah hafal. Misalkan kita start dengan PHP ini. Ya, PHP kita kasih komen. PHP WordPress. Ini komen HTML ya. Oke. Di sini kita buat post and div. Nah, sini ini keterangannya adalah untuk menjelaskan bahwa apakah website Anda itu punya sebuah post ya. Nah, if head post, dengan if head post jadi kita echo ya. Artinya di sini dia punya posting gitu ya. Ini posting. Biar gampang kita sembunyikan dulu yang sidebar. Oke. Nah, sekarang post tersebut kan sifatnya array yang dari database atau banyak ya. Saya nggak perlu jelaskan ya. Intinya Anda sudah punya skill dalam bidang PHP lah, saya anggap gitu. Kalau belum ya silakan belajar. Sekarang kita biar array itu kita bisa deskripsikan, kita gunakan while have post ini kita post aja ya. Kita tutup while nya dengan and while. Ini
kita bisa menggunakan else. Kalau nggak ada post echo dan sorry nggak ada posting blue. Kayak gini. Nah, ini sudah jadi sebenarnya. Post ini jangan lupa deskripsikan the postnya. Asik sekali kan, itulah salah satu produk kreatif kami ya. Ini belum muncul apa-apa, nanti kita saja. Misalkan di sini kita tutup. Mungkin di lain kesempatan, di lain waktu, di lain tempat kita akan kembali. Ya kan di sini kita panggil yang lain. Lihatlah PHP akan bersinar lagi. Kita lihat. Kita lihat postingnya di sini cuman ada hello world. Misalkan kita tambah tes posting baru habis. Nah, ada dua kan ya. Ini masih belum terstruktur ya. Misalkan kita buat dengan list misalkan ya, kita buat listnya di sini L. Di sini kita buat list. Oke, tes posting baru hello world. Nah, sudah muncul kan? Nah, seperti itu. Ini bagian posting ya. Oke, misalkan kita akan tampilkan juga excerptnya. Betul enggak ini? Saya jarang menggunakan excerpt ya. Excerpt nggak ada. Sebentar, saya cari. Nah, kalau gini. Oh, salah ketik. Excerpt. Ya, misalkan karena di sini tadi tidak ada isi konten ya, jadi yang nggak ada. Misalkan saya buat lorem issue, sini ada nggak sih? Ada nggak? Login text ada. Misalkan kita cari di sini lorem issue. Koneksi saya agak kacau beberapa hari, harus press.
udah jadi, Anda udah jadi. Nah, misalkan ini akan Anda buat ngelink ya, link PHP the permalink. Priwe kanca-kanca, apik ora? Apik banget labune produk gagal karo keamen, karo keas, karo ketek, karo sapa bae tapi sing penting itu salah satu buktine produk gagal nek gelem tag 1 memberikan ya apa syair lagunya ben bisa ngapa-ngapa ya. Benar. Ini belum bisa dibuka di tag satunya, belum bisa teksnya. Karena apa? Karena kita belum membuat halaman single PHP-nya ya. Kita belum membuat halaman single PHP-nya. Oke. Selanjutnya kita akan buat sebuah file single PHP untuk menampilkan isi dari konten tersebut. Nah, kita buat dulu file, kita simpan dengan nama single.php. Kita copy saja dari sini. Pertama kita ulang biar mengingat, get header, php get footer. Sudah kan? Nah, sekarang sama, kita posting aja ini. Kita copy aja bagian PHP ini. Jangan lupa yang bawah juga. Ini sama fungsinya untuk mengetahui apakah benar post tersebut ada isinya, gitu kan. Nah, sekarang kita tampilkan H1 the title. Sini kita buat PHP the content. Sudah jadi. Nah, kita lihat hello world. Ini hello world. Ini kontennya ya, konten yang tadi sesuai dengan isi yang ada di sini. Misalkan kita masukkan gambar. Kayak gini ya. Nah, seperti ini sudah ada gambarnya juga, gitu ya. Nah, sekarang kita sedikit belajar untuk styling ya, styling. Kita buat dulu bagian header, itu bagian logo ya. Pertama kali kita harus membuat preset CSS-nya ya, sedikit CSS ya. Kita buat preset CSS. Anda bisa cari di Google CSS reset. Copy aja isinya nanti. Mana aja bisa. Aduh. Berapa sih speed? Ini kita copy CSS-nya ini, reset ini. CSS reset fungsinya untuk apa? Jadi dia akan mengembalikan secara default ke CSS reset ini kalau dia nggak belum didefinisikan ya, kayak gini. Nah, kenapa belum muncul? Karena di sini belum ada headernya. Oh ya, nah, sekarang kita kembali ke bagian header dulu. Semuanya kita close, cari header dari PHP. Di sini kita buat dulu title. Sebentar, saya cari contoh yang mudah aja.
sini. Untuk title sendiri Anda tinggal kayak gini aja, WP title. Ini udah. Kalau lebih detailnya nanti Anda bisa cari di apa namanya, deskripsi WP title itu seperti apa, gini caranya. Nah, fungsinya. WordPress sendiri sudah menyediakan function ya, function reference ya. Function reference ini yang fungsinya Anda bisa apa namanya, menemukan semua fungsi yang ada di WordPress yang bisa digunakan. Misalkan tadi WP title. Ini Anda ada WP title. WP title itu isinya seperti apa? Isinya seperti ini. Save, display, save location. Save itu apa sendiri? Text to display before or after specific save location ya. Contohnya misalkan kita buat seperti ini. Save misalkan seperti ini misalkan ya, mana strip. Kemudian di situ displaynya itu display the true pattern title based in creative files. Misalkan di sini kita buat true. Nanti silahkan Anda baca di sini. True, kemudian observation itu di posisi observation-nya misalkan track. Jadi kayak gini nantinya. Posting baru kita kayak gini. Nah, seperti ini dia. Jadi baik. Nah, kita bisa kan ini bagian header.php ya. Kemudian untuk menampilkan CSS tadi, kita gunakan fungsi seperti ini. Oke. Ini tinggal linknya, blog info, style sheet, salah nggak sih? Sudah masuk CSS-nya. Nah, ini sudah bisa dilihat. Nanti kalau kita contoh untuk ngetesnya apakah ini benar berfungsi atau enggak, kita tes isi CSS misalkan. Misalkan H1 color misalkan red. Warnanya merah, berarti udah jalan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar detail bagian tadi. Single udah ya, single udah. Kemudian sekarang kita buat bagian apa aja yang akan ditampilkan di single ini misalkan. Sebenarnya gampang ya, sebenarnya gampang. Anda bisa lihat dari sini tadi, nanti saya akan kasih URL-nya. Ini function reference ya, oh ini function reference. Nah, ini untuk misalkan kategori tab taxonomy, ini kan ada nih. Tab taxonomy function get all kategori ID, get kategori, get set ID, get set name. Nah, misalkan kita mengambil kategorinya
ya. Kategori. Nah, ini misalkan kategori ya. Ada dua clue di WordPress, yaitu ada the dan get. Kalau the kategori dia nggak perlu di echo, jadi langsung muncul semuanya. Kalau kita masuk seperti ini, misalkan konten the kategori, dia akan muncul semua kategorinya di sini. Nah, ini kategori sesuai dengan cat. Tapi kalau misalkan Anda mau mengcustom kategori itu sendiri, Anda bisa gunakan get the kategori. Nah, kalau get itu dia kita bisa definisikan secara detail apa aja yang akan ada di kategori tersebut. Misalkan kita mau kasih gambar di kategori itu kita bisa, atau kita mau custom CSS-nya itu juga bisa ya. Misalkan contoh kayak gini, mampu menuntaskan buta huruf juga, dan juga untuk menuntaskan ketidakbacaan orang pada lagu-lagu lirik-lirik waktu gagal. Dan wong bisa melu urngokna, melu nyeneng hati, juga tentunya bikin semakin gembira. Isi di karaoke orang terpengaruh terus dolar. Orang terpengaruh jadi regane orang mundak-mundak kayak sing liya-liyane ya kan. Jadi orang gampang mundak, orang gampang kepengaruh, malah itu jadi kurs tersendiri, kurs VCD karaoke. Mantep toh. Ada beberapa poin di kategori sendiri. Ada term ID, ada name, ada slug, ada term group dan sebagainya ya. Jadi kita bisa gunakan bagian-bagian ini. Misalkan cat ID-nya 1, kategori count-nya 2 ya. Kategori deskripsinya nggak ada. Misalkan kalau ini kan cuma ngambil kategori secara default aja ya. Kategori apa aja di kategori. Nah, ini separator, parent, post ID. Cuma ini aja. Jadi kita nggak bisa deskripsikan secara detail. Tapi kalau kita gunakan get kategori, kita bisa gunakan. Selanjutnya nanti Anda tinggal explore aja ya bagian-bagian ini. Aslinya panjang banget kalau saya jelaskan detail satu ya. Poinnya itu ya tadi untuk review, pertama kita buat file get header.php yang akan kita gunakan sebagai kepala dari sebuah halaman website yang akan dipanggil di semua halaman yang kita butuhkan tentunya ya. Di sini ada body ya. Kemudian back PHP, di sini ada tadi juga kita jelaskan tentang bagaimana menampilkan isi post dalam sebuah blog dalam indeks PHP ya. Indeks PHP ini bisa digunakan juga untuk halaman arsip, halaman search atau halaman default yang tidak ada file yang dibuat. Misalkan untuk halaman single tadi ya, ketika kita buat halaman single nggak ada file single.php, maka halaman tersebut akan dikirim lagi ke indeks PHP kayak gitu dan seterusnya. Sama halnya misalkan arsip.php yang gunanya untuk menampilkan isi dari data, kategori, tag, kemudian tanggal posting, date itu ya dan sebagainya, dia akan dikirim lagi ke indeks PHP lagi. Itu saja dulu ya. Selanjutnya kita akan ketemu lagi di session berikutnya. Session berikutnya mungkin saya butuh masukan apa yang lebih detail dibahas ya. Kalau saya rencananya membahas tentang CSS ya, lanjutnya ya kita buat CSS nya, styling ya, biar kira-kira jadi sebuah theme yang bisa digunakan lah katanya. Oke, itu saja, sampai ketemu di video berikutnya. Saya mau istirahat dulu, sudah jam 3 waktunya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.